Hai, film ini mengisahkan seorang wanita yang sudah menikah dan tinggal di sebuah desa kecil Irlandia, berselingkuh dengan seorang pria muda yang bermasalah. Lalu apa yang terjadi kemudian? Jangan di skip, tetap bersama saya untuk menikmati cerita ini. Awal film menampilkan seorang guru olahraga wanita, Anita, yang sedang berlari pagi. Dia kembali ke rumahnya dengan pandangan yang penuh visi di hadapan kaca jendelanya. Keesokan pagi, Anita pergi ke sekolah. Dia bertemu dengan beberapa murid-muridnya dan memperkenalkan dirinya sebagai guru olahraga, dan dia juga bertanggung jawab sebagai wali kelas. Anita juga meminta para murid memperkenalkan diri mereka sekaligus apa yang mereka sukai. Anita bertujuan agar dia dan para murid bisa saling mengenal. Setelah beberapa murid memperkenalkan diri mereka, ada seorang pria yang unik di antara mereka. Namanya Markus. Selain memperkenalkan dirinya, dia mengatakan kalau dia memiliki peliharaan burung yang sangat besar, membuat semua teman-temannya menjadi merasa lucu dan tertawa. Markus juga mencoba menarik perhatian Anita dengan beralasan kalau dia sedikit pikun, jadi lupa nama Anita, dan meminta Anita memperkenalkan dirinya kembali. Suaminya Anita, Has, adalah seorang pria yang telah menikah dan memiliki 2 putri dewasa yang datang mengunjunginya saat Has berulang tahun. Has juga memiliki sikap yang dingin terhadap kehidupan rumah tangganya dengan Anita, karena Has hanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Anita masih terus berlari, membuat dirinya tetap bugar untuk menjaga kesehatannya. Ketika Anita mandi pagi, seseorang membunyikan bel rumah. Dia pergi ke sana dan mendapati sebuah kiriman bunga, tapi tidak mengetahui siapa yang menaruhnya. Keesokan paginya, saat melatih di lapangan basket, Anita mencoba memberikan semangat kepada Markus yang ada di sana, tapi Markus menunjukkan sikap yang tidak terlalu merespon. Dan saat Markus dan teman-temannya di halaman gedung, Anita mulai memperhatikannya dari jendela kelas. Anita juga mengungkapkan kepada seorang teman wanita, Trin Leis, di tempat kerjanya, di mana Anita menganggap jika dia tidak punya pengalaman sebagai wali kelas. Tapi Trin Leis menyarankan Anita jika dia mengalami kesulitan bisa menghubunginya. Lalu tiba-tiba terjadi pertengkaran antara Markus dan temannya. Anita dan Trin Leis melerai mereka, di mana Anita membawa Markus untuk mengobatinya. Ketika Anita bertanya kepada Markus mengapa sampai terjadi perkelahian, Markus mengungkapkan jika temannya menuangkan es teh di lehernya hingga Markus akhirnya menghajarnya. Sementara Anita melakukan terapi pada kepala Markus, Markus menanyakan Anita apakah dia pernah cedera pada leher saat berolahraga. Anita mengungkapkan bahwa itu pernah terjadi dan sekarang telah memasang sekrup, tapi Markus menawarkan dirinya untuk bisa memegang sekrup di leher Anita, dan Anita mengizinkan Markus. Namun Markus mencoba mendekati Anita, tapi terhalang dengan kedatangan seorang wanita di ruangan itu. Malamnya, Anita mulai memeriksa media sosial Markus dan mengirim pesan kepada Markus yang mengatakan bahwa sebaiknya lupakan apa yang terjadi hari ini. Namun saat Anita berbicara dengan teman kerjanya, Markus mengirim pesan gambar piaraan burungnya yang membuat Anita menjadi tertawa dan tidak banyak menanggapi diskusi teman kerjanya. Anita kembali ke rumah, dia mulai memikirkan pesan gambar itu dan tidak banyak bicara dengan Has. Lalu keesokan harinya Markus bersama kedua orang tuanya, ayahnya Lars dan ibunya Uni, yang kebetulan Uni adalah teman lama atlet semasa muda, dan kedatangan Lars dan Uni adalah untuk menjelaskan pertengkaran Markus dan temannya, di mana kebijakan pimpinan untuk memberikan sedikit teguran kepada Markus. Tapi saat Anita memberikan penjelasan, Markus menggunakan kakinya untuk menggaruk kaki Anita. Karena merasa terganggu, Anita akhirnya mengakhiri pertemuan itu. Dan saat malam hari Anita akan pulang dan memasuki mobilnya, dia terkejut jika Markus tiba-tiba masuk di dalam mobilnya. Keduanya akhirnya memulai romansa yang singkat dan mengakhiri dengan lelucon yang menyenangkan dan sebuah pelukan. Hari berlalu dan Anita terus memikirkan Markus, dan dengan sangat hati-hati dia terus memperhatikan Markus saat sedang berolahraga dan berganti pakaian di ruang ganti. Tapi Anita memiliki sedikit perasaan cemburu ketika dia melihat sosial media Markus sedang dengan seorang wanita yang sedang berolahraga. Keesokan hari, Anita memberanikan diri datang ke rumah Markus yang disambut oleh Uni. Namun di sana dia temukan beberapa teman wanita Uni yang datang berkunjung di rumahnya. Sementara Anita berdiskusi di sana, Markus keluar dan memperhatikan Anita dan menanyakan Anita mengapa datang ke rumahnya. Jadi Anita menjawabnya jika dia bisa bertanya pada ibunya. Tidak lama kemudian, saat Markus tidak di sana, Anita beralasan untuk pergi ke toilet, di mana dia menemukan Markus di sana dan keduanya kembali memulai romansa mereka. Kemudian saat Anita mulai melakukan absen kepada murid-muridnya, ternyata Markus dikabarkan kalau dia sakit. Anita mulai tidak nyaman karena memikirkan Markus. Dia mencoba berkomunikasi melalui pesan telepon namun tidak mendapatkan balasan. Sementara Has memperhatikan Anita,
mencurigai kegelisahan Anita, namun dia tetap menunjukkan perhatiannya kepada Anita dengan memberikan sebuah kalung padanya. Akan tetapi saat berkendara mobil, Hes mengungkapkan jika Anita tampak telah banyak berubah. Namun Anita beralasan jika dia hanya memiliki masalah dengan pekerjaannya. Tapi kegelisahan Anita terus dia tunjukkan saat pertemuan makan bersama dengan kolega Hes. Anita juga mencoba menelpon Markus, tapi teleponnya tidak aktif. Anita akhirnya mendatangi rumah Markus, namun dia diberitahukan sedang pergi melatih bola. Tapi saat Anita pergi ke lapangan, beberapa teman Markus memberitahukan kalau Markus pergi ke pelabuhan. Anita pun pergi mencarinya di sana dan menemukan Markus sedang dengan teman-temannya. Ketika mereka bersama di mobil, Anita tidak sanggup berkata-kata di saat dia mengungkapkan bahwa dia mencintai Markus, namun menemukan jika Markus memberitahu kalau dia memiliki kencan dengan seorang gadis bernama Mina. Anita akhirnya pergi dengan sangat kecewa kembali ke acara bersama Hes, di mana dia dengan tenang, dengan kesedihan yang mendalam dan penuh air mata dan penuh penyesalan telah mengenal seorang pria muda yang begitu dia cintai, tapi sulit menyalahkan perasaan Markus yang terlalu muda untuk memikirkan cinta. Suatu malam Anita memeriksa media sosial Markus dan menemukan foto-foto Markus dan Mina. Hal itu menambah kesedihan dan kecemburuannya yang mendalam. Kemudian saat Anita melatih timnya untuk menari, dia memperhatikan Mina dan Markus yang juga bersama di sana. Anita dengan perasaan yang marah yang dia tidak tunjukkan, di mana dia pergi ke ruang ganti dan mengambil ponsel Mina, lalu memposting foto-foto Mina di halaman Facebooknya. Tidak lama kemudian Anita pergi mengunjungi Mina di ruangan asramanya dan mendapati Mina yang menangis karena seseorang telah memposting foto-fotonya di Facebook. Anita mulai mengendalikan Mina dan menegaskan perilaku Markus yang dianggap pria yang buruk, jadi memberikan saran kepada Mina untuk meninggalkan Markus. Mina pun menyetujuinya tanpa menyadari jika Anita melakukan hal ini agar menghentikan hubungan antara Mina dan Markus. Anita juga mempengaruhi Uni tentang pendapatnya tentang Mina yang menyarankan Uni untuk melarang Markus agar tidak memiliki hubungan dengan Mina karena menurut Anita, Mina adalah gadis yang berbahaya. Sementara upaya Anita membuntuti Markus sampai di lapangan bola dan keduanya bertemu, di mana Anita memberitahunya bahwa dia telah hamil, membuat Markus jadi kebingungan dan menyesal akan masalah ini karena dia takut jika Mina tahu kalau Anita telah hamil. Namun Anita berjanji jika itu adalah rahasia mereka. Lalu saat berbelanja, Anita dihampiri teman kerjanya, di mana temannya mengungkapkan apakah Anita tahu tentang rumor yang berkembang di kalangan siswa. Anita yang ketakutan mendengar itu menjadi panik dan pergi. Keesokan malamnya saat pulang kerja, dia terkejut jika seseorang telah menulis kata kasar di mobilnya dan kembali menemukan foto USG berada di meja dap dan melihat Hes yang sedang memperhatikannya dengan penuh ketegangan. Tapi tidak lama kemudian bel pintu berbunyi dan Anita berlari di depan dan menemukan Uni yang berada di depan pintu, di mana Uni sangat marah dan menanyakan apakah Anita hamil, yang dia jawab tidak, dan Uni menegaskan kepada Anita untuk menjauhi dari Markus. Anita yang merasa menyesal berlari ke hutan yang dilihat Hes tanpa berkata-kata. Kemudian saat Anita kembali, Hes telah mengunci pintu dan Anita akhirnya diusir oleh Hes untuk keluar dari rumahnya. Anita akhirnya pergi hanya dengan sebuah tas pakaiannya dan kembali ke tempat kerjanya untuk mengambil sisa-sisa barangnya. Namun sebelum pergi, dia mengumumkan kepada semua orang bahwa apapun yang kalian pikirkan atau katakan, kalian benar. Bagaimanapun, entah bagaimana, kalian semua bisa lega karena tidak menjadi diriku. Aku tidak mengerti mengapa aku harus berdiri di sini. Ini sama sekali tidak ada gunanya. Ini seharusnya tidak terjadi. Sialan, ini benar-benar. Tapi tiba-tiba Anita terdiam dan melihat mobilnya telah dibawa pergi oleh Hes. Dia mencoba mengejarnya namun terkejut melihat Markus keluar dari mobil itu, di mana Markus berbicara dengannya menunjukkan sikap dan sifat yang tidak dewasa. Hingga akhirnya Anita menyadari bahwa dia tidak bisa menyalahkan Markus karena Anita telah berumur 50 tahun. Sebelum pergi, Markus mengatakan bahwa Hes adalah pria yang baik, namun mungkin kamu dapat memiliki pria yang dapat membuatmu memiliki anak darinya. Kau wanita yang baik, semoga beruntung. Di akhir cerita, Anita duduk dengan Box dengan penuh penyesalan melewati kisah yang tidak dia harapkan. Namun dia menyadari bahwa kisah ini bukan bagian penting untuk dinikmati siapa saja, karena cinta itu sebuah kesedihan yang perlu dibangun dengan ketelitian dan sedikit melawan perasaan yang diukur dengan logika dan kenyataan. Terima kasih telah menonton. Semoga kita selalu menemukan apa yang kita cari. Sampai jumpa.